Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putri Rahayu dari kelas manajemen 20G dengan nomor NIM 2020008029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang saham dan nilai saham untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan investasi. Baiklah, kita langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama itu adalah tentang saham. Saham merupakan suatu jenis efek yang merupakan bukti kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham yang dibicarakan pada materi ini merupakan saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia yang dikenal dengan istilah seperti list company, index, delisting, relisting, unusual market activities, dan lain-lain. Kemudian, kita mengenal istilah nilai intrinsik, nilai pasar, dan juga nilai buku. Sebuah saham yang dijadikan acuan bagi investor apakah melakukan penjualan, pembelian, atau tidak melakukan apa-apa atas posisi investasinya dengan memperbandingkan antara nilai yang diberikan, yang dimana suatu saham itu dalam kondisi overvalue, undervalue, atau fair value. Dalam pembahasan mengenai saham, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada dividen. Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Yang kedua itu ada capital gain atau capital loss, yang merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya. Kemudian di sini kita memiliki dua kondisi. Yang pertama itu, jika harga jualnya lebih tinggi dari harga beli disebut dengan capital gain, atau pemegang saham memiliki keuntungan setelah menjual saham yang dimilikinya. Kemudian kondisi yang kedua itu, jika harga jual lebih rendah dari harga beli disebut dengan capital loss, atau pemegang saham menanggung kerugian setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada stock split atau pemecahan nilai saham sehingga menjadi lebih kecil lagi. Kemudian ada reverse stock split, ada saham bonus, dan yang terakhir ada dividen saham. Dividen saham dengan dividen itu berbeda ya. Dividen saham di sini itu dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk sejumlah saham sehingga sejumlah saham yang dimiliki itu akan bertambah dengan adanya pembagian dari dividen saham. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pasar yang terkait dengan transaksi saham, yaitu yang pertama ada pasar perdana, ada pasar sekunder, pasar reguler, pasar tunai, dan juga ada pasar negosiasi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke indeks saham. Indeks saham adalah sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi serta dievaluasi secara berkala di dalam perdagangan saham dengan manfaat yang pertama itu untuk mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif benchmark bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, dan masih banyak lagi. Kemudian, dalam perdagangan bursa ada beberapa istilah yang perlu dipahami karena bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika pemilihan saham. Baik, yang pertama di sini ada unusual market activity atau disingkat dengan UMA, yang dimana salah satu pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang dimana aktivitas perdagangan atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada suspensi saham, yang dimana salah satu pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang dimana melakukan penghentian sementara perdagangan suatu efek, baik di pasar reguler atau pasar tunai, ataupun di keduanya. Kemudian yang ketiga ada pembukaan suspensi saham, yang dimana bursa mengumumkan pembukaan suspend atas saham yang sebelumnya pernah dilakukan suspend. Selanjutnya poin keempat yaitu pencatatan saham atau listing, yang dimana proses pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa. Kemudian di sini terdapat penghapusan pencatatan atau disebut dengan delisting, yang dimana penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa. Selanjutnya ada pencatatan kembali atau disebut dengan relisting, pencantuman kembali suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa setelah di delisting atau setelah dihapus pencatatannya. Dan poin terakhir yang akan dibahas di sini adalah tentang nilai saham.
Bagaimana cara kita melihat dan mengetahui harga suatu saham? Yang pertama, kita dapat menilai dari nilai buku yang berisi tentang nilai aset yang ada di dalam neraca perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban yang dimiliki. Nilai buku mencerminkan hasil dari kinerja perusahaan secara historis sejak pertama berdiri sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari nilai pasar, yang dimana total nilai saham beredar yang dimiliki perusahaan berdasarkan harga saham yang diperdagangkan. Nilai pasar suatu saham biasanya berbeda dengan nilai buku, karena nilai pasar mencerminkan ekspektasi investor terhadap prospek kinerja atau resiko perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada nilai intrinsik. Dalam memperhitungkan valuasi saham atau nilai intrinsik saham, ada beberapa metodologi yang bisa dipergunakan. Adapun nilai intrinsik inilah yang digunakan oleh investor dalam memutuskan pembelian dan penjualan sebuah saham yang dimilikinya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menghitung nilai saham dari aneka tambang TBK. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu book value per share atau harga buku per lembarnya, yang dimana di sini saya sudah mendapatkan data-datanya terlebih dahulu dan saya langsung input aja senilai 893,52. Kemudian kita juga harus mengetahui price value-nya. Di sini ditemukan 1935 atau 1935. Jadi harga terkini dari satu lembar dari bukunya tersebut 1935. Nah, selanjutnya kita menemukan mean PBV atau standard deviation-nya itu senilai 1,22. Kemudian diketahui pula CP to BV-nya itu 2,19 dan plus 1 PBV standard deviation 1,95. Kemudian di sini kita masuk ke penjelasan mean PBV standard deviation. Karena sudah diketahui nilainya itu 1,22, berarti dalam 10 tahun terakhir nilai saham Antam tersebut diperdagangkan 1,22 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya tersendiri. Kemudian kita masuk ke CP to BV dengan nilai 2,19, berarti dalam 10 tahun terakhir rata-rata harganya yang sekarang itu di atas harga 10 tahun terakhir. Nah, poin yang keempat, kita masuk saja ke perhitungan, yang dimana dalam perhitungan ini mencari price book Reno sama dengan price dibagi dengan book value. Ketika yakin Antam akan balik ke mean valuation atau rata-rata 10 tahun terakhir, maka dihitung P sama dengan mean PBV dikali BV. Mean PBV-nya itu 1,22 dikali dengan BV-nya itu 893,52 yang menghasilkan sama dengan 1090. Jadi ketika kita yakin harganya akan balik ke mean tersebut, maka harga saham Antam bisa turun dari Rp1.935 menjadi Rp1.090. Kemudian selanjutnya ketika yakin Antam akan balik ke plus 1 PBV standard deviation, maka dihitung yang pertama itu diketahui P sama dengan plus 1 PBV dikali BV, yang dimana plus 1 PBV-nya itu 1,95 dan BV-nya itu 893,52 yang menghasilkan Rp1.742. Ketika kita yakin harganya akan balik ke plus 1 PBV, maka harga saham Antam bisa turun dari Rp1.935 menjadi Rp1.742. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dalam penyampaiannya memiliki banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya meminta maaf dan mohon pamit undur diri. Terima kasih, saya Putri Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.